minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah, alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah, Masya Allah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islam Itu Indah. Gimana kabarnya semuanya, sehat? Ini jamaah dari mana nih Bu? Pelabuhan Ratu, tepuk tangan dong, Masya Allah. Nah ini buat jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah, yang lagi nonton sekarang, yang lagi leha-leha, ya habis sholat subuh nih, Masya Allah luar biasa. Katanya gini, kalau orang mau dapat duit harus kerja, bener gak Bu? Betul ya, tapi kesel gak Bu ngelihat orang yang gak kerja tapi dapat duit? Keselnya gimana? Ya gitu deh gitu ya. Tapi ada juga orang yang udah kerja capek-capek dari pagi pulang pagi gak dapat duit. Nah hari ini nih ya banyak orang yang mengistilahkan zaman sekarang halal haram hantam katanya. Nauzubillah min zalik. Jadi ya segala macam pokoknya diambil aja. Nah ini kita belajar bagaimana caranya mendapatkan rezeki yang Masya Allah luar biasa. Temanya juga bagus. Temanya adalah dapat rezeki selain dari kerja. Kok bisa? Wah alhamdulillah. Masya Allah. Nah sekarang saya mau panggil dulu yang banyak rezekinya yang pertama. Ustadz Maulana. Tepuk tangan Ustadz Maulana. Wih rezekinya banyak banget Masya Allah orang ini. Yang banyak ya rezekinya Masya Allah. Bapak memberi peluang orang. Sehat, nggak minjem duit juga, nggak pulang minjem duit. Sehat, rezekinya bisa berbagi. Nih Ustadz, kasih tahu dong tipsnya. Katanya rezeki yang pertama itu kita mau dapat banyak itu caranya dengan gampang, cukup menyambung silaturahmi. Ini maksudnya kayak gimana Ustadz? Mau izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Izin Habib dan Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, menarik nih karena ternyata kita lagi bahas cara mendapatkan rezeki selain kerja. Hah? Wow. Yang di rumah langsung wow. Apa tuh? Mau tahu? Mau tahu? Yang pertama, cara mencari rezeki tanpa kerja adalah melalui silaturahmi. 1, 2, 3. Silaturahmi. Karena barang siapa yang suka untuk dipanjangkan umurnya. Suka nggak kalau panjang umurnya? Suka. Suka nggak kalau ditambahkan rezekinya? Suka. Maka hendaklah lakukan 2 hal. Berbakti kepada orang tua dan menyambung silaturahmi. Ulangi. Berbakti kepada orang tua. Dengan silaturahmi memperpanjang umur dan mendapatkan rezeki. Kalau kita punya teman 365 orang yang beda ulang tahunnya, aman kita. Tiap hari beda, makan gratis. Silaturahmi, rezeki macam apa yang didapatnya? Yakni kebahagiaan, kesehatan. Jadi tidak melulu rezeki itu berupa materi. Kesempatan naik mobil gratis. Iya, kalau kita punya teman, terus teman kita lagi makan, tidak mungkin kita tidak dipersilakan makan sama dia. Benar. Itu silaturahmi. Benar. Kalau kita banyak silaturahmi enak itu. Enak. Kita nggak usah langsung ke Makassar Bu. Datang aja ke rumah Ustadz Maulana di Pondok Gede.
dapat makan coto Makassar. Wih, Masya Allah. Itu bener kan? Tapi harus silaturahmi. Harus silaturahmi. Karena orang yang datang di rumah saya rata-rata nyasar. Tepuk tangan Pak Ustadz Maulana. Ini Masya Allah ya. Yang namanya rezeki itu nggak melulu uang. Sehat ya Bu ya. Makanan. Rasa sayang sama keluarga. Ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita lanjut. Tapi sebelum lanjut ada sebuah video tayangan dulu nih. Buat jamaah Islamiddin yang ada di rumah dan juga di studio ya. Tentang bapak-bapak dapat rezeki nomplok. Wow, alhamdulillah ini dia tayangannya nih. Rezeki, wes diatur Gusti. Yang berjuang siapa, yang dapat siapa katanya. Itulah yang namanya rezeki. Tepuk tangan dong Bu. Ini Masya Allah luar biasa. Bib, izin Bib. Nah ini ya, ada orang yang bilang katanya bisa dapat rezeki luar biasa hanya dengan cukup memuliakan tamu yang datang ke rumah. Pertanyaannya, kalau seandainya itu tamu datang ke rumah, dia mau minjem duit. Ini ngabisin rezeki. Pinjam dulu 100 biar rezeki kita nggak tuker-tuker. Iya, oh salah. menyambung tali silaturahmi, $100 Bib. Iya, mau izin penjelasannya silakan. Khairafan Mas Fadli Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua, bagaimana mendapatkan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan tiada sangka-sangka. Yang kedua adalah memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim du'aifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memiliki tamu. Bahwasanya Rasulullah SAW nggak punya makanan apa-apa. Tanya sama istrinya nggak ada apa-apaan, sama istrinya nggak ada apa-apaan, sama istrinya nggak ada apa-apaan. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada sahabat, siapa yang mau menerima tamuku? Akhirnya salah satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku yang menerima tamumu, biarkan nginap di rumahku karena aku memiliki tempat dan akulah yang akan memberikan kasih makan. Masya Allah, tahu-taunya sampai di rumah, dia ada keluarganya, ada anaknya, ada istrinya. Ternyata di rumah makanannya pas-pasan. Makannya cuma pas-pasan buat dia, istrinya dan anak-anaknya. Tetapi karena ada tamu, dia muliakan tamunya, dikasih untuk tamunya. Apa hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW? Bahwasanya ketika sampai kepada Rasulullah berita tersebut dan Rasulullah SAW pagi-pagi ditemui oleh sahabat tadi yang menjamu tamu tersebut. Rasulullah mengatakan, kamu adalah sebaik-baik manusia yang menerima tamu dan Allah kasih keberkahan bagimu. Dikasih makanan rela, istrinya, anak-anaknya nggak dapat makanan karena ingin memuliakan tamunya. Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Di sini dijelaskan bahwasanya, wahai Ali, carilah olehmu kebaikan, bantuan, pertolongan pada orang yang cerah wajahnya dan muliakanlah tamumu. Ketika seorang yang muliakan tamunya, maka Allah muliakan dia. Siapa orang yang muliakan tamunya, Allah angkat derajatnya. Siapa orang yang memuliakan tamunya, maka mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang memuliakan tamunya, maka Allah Subhanahu wa taala angkat dosanya, dipindahkan kepada tamu tersebut. Bukan dipindahin akhirnya sampai ke tamu itu, enggak. Tapi dibawa dosanya, dibuang ke lautan. Pulang bersama tamunya. Dosanya berjalan bersama tamunya, dibawa oleh malaikat, dibuang ke lautan. Inilah mereka yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita memiliki tamu, tamu adalah rezeki bagi kita. Ketika kita punya tamu, ternyata tamu itu mendatangkan rezeki yang banyak, yang berkah bagi kita. Sehingga keberkahan tiada tara didapati oleh hamba Allah yang memuliakan tamunya. Masya Allah. Punya tamu, banyak rezeki. Masya Allah, amin. Tepuk tangan doang buat Habib Usman. Makasih banyak Bib. Makanya saya kalau misalnya ada orang mau datang ke rumah saya repot banget Bu. Saya belanja apa gitu, buat dia senang tamunya. Ini Masya Allah. Kalau Ustadz Maulana datang, tapi jarang sih. Masya Allah. Jamaah. Lanjut Bu. Yang di rumah udah siapin catatannya lagi. Tadi udah 2 ya, yang ketiga sekarang nih. Katanya rezeki yang ketiga ini tanpa kerja pun bisa kita dapat. Cukup hanya dengan bersyukur. Tuh 2, 3.
Bersyukur. Tapi banyak orang yang bilang, Mas Fadli saya udah bersyukur. Tapi malah tambah rezekinya itu bukannya tambah malah ujiannya yang nambah. Maksudnya ujian gimana ya, ujian buat dapetin rezeki itu. Coba deh gini deh ya, bersyukur kayak gimana nih. Coba kita minta penjelasan dari guru kita Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Baik, tapi guru-guruku, Ustadz Maulana, Bisman, Mas Fadli, jamaah di studio, jamaah di rumah. Kita buka dulu Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengajarkan kepada kalian, sesungguhnya jikalau kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Dan jikalau engkau mengingkari nikmatku maka ketahuilah azabku amatlah berat. Cara mendapatkan rezeki yang ketiga tanpa bekerja ataupun selain daripada bekerja, yaitu mensyukuri hasil kerjaan sebelumnya. Yaitu mensyukuri hasil kerjaan sebelumnya. Mensyukuri rezeki yang sudah ada. Berkata daripada ulama kita, ada orang yang sibuk melihat nikmat yang belum ada. Sehingga nikmat yang sudah ada akan hilang rasanya. Tapi ada sebahagian orang yang sibuk mensyukuri nikmat yang sudah ada. Kalau dia sibuk mensyukuri nikmat yang sudah ada, berarti itu cara dia mendatangkan nikmat yang belum ada. La in syakartum la azidannakum. Apa itu syukur? Itu yang harus kita ketahui. Syukur adalah mempergunakan nikmat yang telah diberikan oleh pemberi nikmat sesuai dengan kehendaknya pemberi nikmat. Apa kehendaknya pemberi nikmat? Kita dikasih uang, pengennya pemberi nikmat kita bersedekah bantuin orang. Kita dikasih sama Allah kaki, pengennya yang memberikan kaki ini kaki dipakai untuk berjalan kepada kebaikan. Apa kehendak daripada yang ngasih kita tangan? Pengennya tangan ini menjadi tangan di atas bantuin orang, bukan tangan yang minta-minta. Apa kehendak Allah dengan memberikan kedua mata? Cara mensyukuri mata, gunakan sesuai dengan kehendak yang memberi mata. Apa pengennya Allah? Apa kehendak Allah kita dikasih mata? Gunakan untuk melihat kebaikan, gunakan untuk belajar ilmu, gunakan untuk mempelajari apa yang telah Allah turunkan kepada kita, yaitu Al-Quran. Itu makna daripada bersyukur. Mempergunakan segala nikmat sesuai dengan kehendak pemberi nikmat. Bukan hanya syukur melalui lisan. Ada orang syukur lisan, alhamdulillah. Tapi dipakai nikmat Allah untuk keburukan. Dipakai untuk jahatin orang. Dipakai untuk zalimi orang lain. Berarti Anda belum syukur. Baru lisannya saja yang mengucapkan alhamdulillah. Orang bersyukur itu mempergunakan segala nikmat sesuai dengan kehendaknya pemberi nikmat. Masya Allah. Jadi bersyukur itu atas apa yang udah Allah kasih ini kita syukuri. Bukan bersyukur ntar habisin dulu ntar dapat lagi yang lain. Bukan bersyukurnya dengan menghabiskan juga. Menghabiskan bukan berarti. tapi dengan manfaat. Kalau dia menghabiskan manfaat buat orang lain, itu yang akan mendatangkan daripada rezeki yang lain. Makasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Jamaah. Ustadz Maulana ini udah 3 kita bahas nih. Sudah 3. Buat yang di rumah yang belum siapin catatan, siapin catatannya. Pokoknya 3 ini ada 3 cara dapat rezeki tanpa kerja. Tanpa kerja yang pertama. 1, yakni silaturahmi. Silaturahmi. 2, memuliakan tamu. Memuliakan tamu. Bersyukur yang ketiga. Yang ketiga bersyukur. Yang keempat. Mau tahu yang keempat? Kan belum ya? Jamaah harus siapin catatan karena kita akan bahas lagi apa saja dapat rezeki tanpa kerja. Pokoknya setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah.